ulangi, terkhusus pimpinan yang sempat hadir atau yang mewakili, terlebih dahulu oleh kepada teman-teman Kesatuan Pemuda Pemerhati Pekerja yang sudah menyampaikan aspirasinya. Juga ini saya pikir adalah corong kita di masyarakat, sehingga informasi-informasi terkini yang ada di masyarakat, baik itu persoalan maupun kebaikan, selalu disampaikan kepada kami. Ya, dalam penyampaiannya saya menerima surat, ada laporan, ada pemutusan hubungan kerja PKSS maupun Delta Biru ini agak tidak transparan terkait ketenaga kerjaan, dan ada beberapa hal yang kami anggap itu kami harus sampaikan di sini. Pihak korban pemutusan hubungan kerja ini kan perempuan, dia dikonfirmasi telepon bahwa kau bulan 3 tidak usah hadir lagi karena kau sudah diganti dengan orang lain sebagai admin. Kami itu tidak punya kesalahan sama sekali ketika pemutusan hubungan kerja ini. Tidak ada kesalahan sama sekali. Tidak ada kesalahan sama sekali. Entah kenapa dilakukan pemutusan. Hanya sampaikan bahwa ke kami tidak ada pemutusan hubungan kerja, tapi kita carikan perusahaan lain tempatnya bekerja. Oh, sejak kita bingung di situ. Ini bagaimana ini? Pemahaman kami PKWT atau pemutusan perjanjian kerja waktu tertentu itu, ketika dipindahkan ke perusahaan lain, secara otomatis perjanjian kerja di perusahaan tersebut diputus. 1 tahun. Tetapi dia barusan bekerja 2 bulan, diputus. Kami sampaikan PT PKSS bekerja sama dengan PT Brins meliputi penyediaan jasa tenaga kerja. Jadi kami PT PKSS diberikan kerjasama terkait penyediaan jasa tenaga kerja. Informasi dari tim kami memang tidak melaksanakan hubungan telepon tersebut. Memang betul kami tampil ke kantor utamanya untuk klarifikasi mengapa ada surat seperti ini, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kantor kami. Hubungan kerja sepihak terhadap karyawati oleh Bank BRI. Kami tegaskan bahwa pekerja tersebut bukanlah pekerja BRI. Brins, ya, perusahaan asuransi yang kebetulan berkantor di gedung BRI cabang Samratulangi. Kewenangan untuk mencampuri urusan dari BRIS dan PKSS karena sama-sama punya manajemen manajerial. Jadi terkait dengan untuk ada info pemecatan dari unit kami tidak lakukan yang bersangkutan. Dari Insinyur untuk pemecatan ini itu sama sekali tidak ada Pak, karena memang kami cuman kebetulan berkantor di BRI Samratulangi. Kami sebenarnya kantor di Makassar. Untuk di Kendari sendiri kami memang belum mendapatkan kantor. Yang pertama, saya persilakan dulu dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Kalau di Undang-Undang Nomor 11 di 19 tahun 2020 bahwa penyedia jasa khususnya di PT PKSS harus ada syaratnya Pak. Wajib lapor harus ada, izin usaha harus ada, dan syarat mendiri tempat harus ada, itu jelas. Dan untuk di kami, alhamdulillah PT PKSS, entah saya salah baca atau tidak, belum ada laporan wajib lapornya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena saya ini yang punya rumah Pak, ini Kota Kendari yang punya rumah, Bapak adalah tamu. Seharusnya Bapak melapor ke saya bahwa saya ini ada dalam sedangkan di sini. Itu ibaratnya yang kayak itu contoh. Terus yang kedua, di PP 35 itu Pak, pemberi kerja atau perusahaan harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjanya. Tidak, dan di undang-undang juga kan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada PHK sepihak. Harus ada ST-nya Pak, ST 1, 2, 3. Kalau memang pekerja ini sudah tidak bisa lagi dikasih kredit, berarti Bapak bisa. Tapi ada alasan tertentu
dia di PHK, entah dia merugikan perusahaan Bapak atau merugikan di pihak asuransinya, itu boleh. Terus yang kedua tadi itu tidak bisa Pak. Ini menurut undang-undang Pak ya, bukan menurut saya Pak. Kalau menurut saya secara manusiawi, kasihan ini pekerja. Kira-kira kalau posisinya Bapak di seperti ini, pasti seperti itu juga. Nah, terus yang kami juga bingung, datang di sini tidak ada informasi dari, mohon maaf deh, tidak ada informasi dari pemerhati maupun dari pekerja yang datang ke kami, sehingga kami bisa mediasi sama PT PKSS atau PT Drinks agar pekerjanya jangan di PHK. Itu tidak sah. Ibu masih berhak kerja. Itu tidak sah. Itu sesuai undang-undangnya, bukan sesuai saya. Nah, secara manusiawi berdasarkan undang-undang itu pekerja dilindungi sepenuhnya oleh pemerintah. Itu sudah jelas. Saya rasa Pak cukup kalau selama sisa masa kontrak dan yang lain-lain mungkin Pak, sepanjang itu diatur oleh ketentuan pemerintah atau aturan pemerintah, kami mengikuti tersebut Pak. Jadi realnya yang dapat kami sampaikan bentuk tanggung jawab kami sebagai perusahaan apa yang sudah diatur dalam ketentuan pemerintah. Itu tanggung jawab real kami Pak. Melakukan pertemuan ketiga Pak untuk menjelaskan realnya bentuk pertanggungjawabannya seperti apa. Yang pertama kami sampaikan kepada mediasi tersebut tentu adalah PT PKSS tidak akan lari dari tanggung jawab tersebut. Ya. Dari pemerhati juga ada tuntutan yang harus dilakukan. Nah, tinggal sekarang aturan hukumnya seperti apa nanti tenaga kerja. Jadi saya pikir rencana untuk pertemuan berikutnya itu sudah harus dilakukan dalam bentuk tripartit. Jadi tenaga kerja ada, dari pihak pemerhati ada, dari pekerja, lalu dari kedua. Khususnya kepada BRID dan PT PKSS, ini berapa puluh kali pun kita mediasi, itu di sini sudah ada memang tenaga yang perlu menangani ini, tenaga kerja. Jadi semua itu harus kita lakukan kepada tenaga kerja. Di daerah lain itu tidak bisa masuk Pak, kalau belum ada izin dari tenaga kerja, tidak bisa masuk. Ini sudah bertanggung jawab. Hanya kami harapkan supaya administrasinya ini tetap dilengkapi di tenaga kerja. Karena ini kita jaga, jangan sampai ada lagi korban yang kedua atau selanjutnya. Ini yang kita jaga. Di mana ketika dia buat izin harus ada persyaratan dari tenaga kerja. Hal ini sudah sering terjadi. Ada perusahaan sudah ditahu oleh tenaga kerja. Tenaga kerja sudah tahu. Ya, makasih. Pak tolong melapor. Kalau setelah mediasi macam dari PKSS tadi sudah cocok, sudah betul sekali. Kalau sudah buntu di sini baru ke tenaga kerja. Habis tenaga kerja baru ke PHK. Tidak dulu undang, tetapi yang bermasalah seperti ini Pak, wajib lapornya ini dua perusahaan ini kan seharusnya kami undang, tapi karena tidak ada wajib lapornya, jadi kami tidak bisa checklist Pak. Tidak ditahu. Dan dari 1089 perusahaan, dua ini perusahaan berarti sudah 1091 perusahaan. Dari 11.000 karyawan, 11.892, berapa pekerjaannya Bapak itu tidak terdaftar di kami. Jadi kami juga tidak bisa Pak. Pihak ketiga ini belum terlaksana. Itu masalahnya sering terjadi yang kita keluhkan di sini. Kami mohon juga kepedulian kepada para pengusaha, tidak dilarang untuk menerima sebentar dilaporkan. Tujuannya apa? Terdaftar dan diuruskan dengan kerjanya. Perlu sampai 20 orang itu wajib itu diaturan. Tapi saya salut kepada Bapak kerja dengan aturan. Nanti aturannya Pak bukan saja dilihatlah aturan mana yang perlu diterapkan pada karyawan atau aturan mana yang PLD Kota Kendari akan mengeluarkan surat mungkin teguran ke Dinas Tenaga Kerja, nanti Dinas Tenaga Kerja yang melanjutkan ke perusahaan Bapak. Tidak boleh lagi ada persoalan begini. Ada tenaga kerja langsung dilaporkan Pak updatingnya, pengurangan, penambahan. Saya pikir cukup ya, karena memang kita tidak bisa memutuskan di sini. Saya berharap dari teman-teman anggota Komisi 1 berharap besar persoalan ini bisa dilanjutkan
tripartit menghadirkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sehingga didudukkan secara undang-undang. Tripartit saja dulu, sehingga melahirkan kesimpulan teman-teman pekerja juga tenang, tidak melewati minggu ini ya, bisa ya? Ya, minggu ini ya. Itu mungkin kesimpulan dari pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.